Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke berapa ibu bapak? 29 atau 30? 30 malam ini sudah terakhir. Kalau 29 berarti besok kita masih tarawih lagi. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di malam 30, jadi besok kita tidak lagi tarawih, sudah takbiran. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hanya menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya, yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selama 30 hari, 29 ya, 29 hari kita tarawih, kita puasa, kita beramal, kira-kira kita ini termasuk yang golongan yang mana lah? Apalah sama dengan tahun kemarin? Apa kalau sama tadi udah merugi kan? Apa makin gak jelas, ibadahnya makin jelek baik. Kalau tahun kemarin mungkin tarawih masih lancar, tapi tahun ini ternyata tarawihnya bolong-bolong. Puasa tahun kemarin mungkin masih bagus, tahun ini ternyata bolong-bolong. Atau kitanya alhamdulillah, kalau tahun kemarin tarawihnya bagus, puasanya bagus, ternyata ditambah dengan amalan sholat sunnah yang lain, mungkin iktikaf. Jadi mungkin naik dak gitu. Jadi yang tahu hanya bapak, ibu sekalian. Jadi apakah termasuk orang yang beruntung, merugi, atau celaka? Jadi
Karena di bulan Ramadan ini kan bulan yang dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dibelenggu setan lagi masih cak lamo tulah, apalagi kaget 11 bulan ke depan. Nah, jadi sebenarnya bulan ini bulan yang dibelenggu setan. Setan dibelenggu, tapi masih galak kita jenguk di tempat warung, mungkin di mana, di tempat kami juga ada, masih ada yang kalau bahasa budak-budak sang mokel namanya, yang masih kalaupun dia, kalau ahwat, kalau cewek mungkin tidak masalah, mungkin dia haid atau nipas kan, tapi dia caknya rambutnya pendek pakai jenggot, mungkin ada yang pakai jenggot mungkin kan, tapi dianya pakai celana. Kemudian dianya ternyata makan di warung. Nah, jadi itu. Jadi kita masih, apakah kita menilai diri kita sendiri? Apakah kita berada di posisi yang mana? Jadi sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang harus kita persiapkan itu bukan 1 bulan ini sebenarnya. Kalau 1 bulan ini kita mendapatkan bonus, mendapatkan kemudahan beramal. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan menghadapkan 11 bulan ke depan. Jadi jangan sampai kitanya di bulan Ramadan kita banyak beramal, tetapi pas 11 bulan Ramadan 11 bulan ke depan ini yang sebenarnya perjuangan. Karena di 11 bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ini setan sudah mulai tidak dibelenggu. Kemudian pintu neraka sudah mulai dibuka. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sudah siapkah kita menghadapi 11 bulan ke depan? Kalau kita sudah siap menghadapi 11 bulan ke depan, berarti kita benar-benar berada di posisi bahwa kitanya adalah manusia yang beruntung, meningkat. Karena ketika dianya berada di posisi orang yang beruntung, biasanya ibadahnya itu akan konsisten. Yang penting konsisten ya, tidak perlu banyak. Kita misalnya mohon maafnya kita tahajud sampai 12 rakaat. Tapi pas 11 bulan ke depan, kadang-kadang sebulan pun tidak pernah kita tahajud. Mungkin pas sholat duha kita sampai 8 rakaat. Tetapi pas 11 bulan ke depan ternyata kita jarang-jarang nak sholat duha. Yang penting kita niat dan minta ke Allah, kita menghadapi 11 bulan ke depan yang penuh dengan mungkin lika-liku kehidupan. Sama cak, mohon maafnya tuh, kalau kita cak di suatu keluarga, ya itulah kalau dalam parenting itu, kan katanya kalau parenting jangan sampai kita kita marahi wong tua. Kita sebagai wong tua jangan sampai bentak nian sama anak. Padahal di Al-Quran itu banyak kalimat larangan. Kalau sama wong tuanya mungkin masih, tapi jangan sampai kaget ketika dia keluar, ketika dia menghadapi dunia yang sangat tidak tahu, dunia rimba, ketika dia kena bentak oleh orang lain langsung down. Jadi mulai kita ajari sama anak-anak kita tuh, ya tidak masalah kita marahi, yang berarti masih marahnya yang kita bisa diatur. Karena ketika di luar, ketika dia menghadapi dunia luar, apalagi dunia kerja, itulah mohon maafnya itu sekarang ini banyak pemuda-pemuda, remaja-remaja yang sudah bekerja itu mentalnya itu beda sama yang mental-mental yang umur 40 atau 40-an ke atas. Kalau mental-mental pekerja sekarang ini kebanyakan ketika sudah dibentak oleh pimpinannya langsung nak minta resign. Nah itulah, balik lagi kita ke ini tadi. Marilah kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berdoa. Kita mengharapkan kepada Allah
mulailah berdoa kepada Allah di akhir malam ini, malam yang ke-30. Ya Allah, semoga amalan ibadah kita selama ini, tarawih kita, kemudian sholat wajib, yang pasti sholat wajib kita, puasa kita, kemudian tarawih, tadarus kita, infak, sodakoh, zakat, fitrah, zakat mal yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah. Dan semoga kita bisa menghadapi 11 bulan yang tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Yang pasti kita minta kepada Allah semoga kita diberikan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Itu yang di surat Al-Baqarah ayat 145. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita harus meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah ketika kita sudah berada di posisi hamba-hamba Allah yang beruntung, la'allakum tattaqun, yang mencapai ke tahap yang hamba yang bertakwa, dan kitanya beruntung. Beruntung itu tadi kita amalan kita meningkat, walaupun meningkatnya dikit, tapi meningkat lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah kita akan bisa menghadapi 11 bulan ke depan lebih baik lagi. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun 1447 dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki untuk lebih banyak berinfak, bersedekah, beramal. Semoga tahun depan kita lebih meningkat lagi. Jadi jangan sampai tahun depan sama seperti tahun ini. Jadi meningkat. Yang penting niat ke semoga kitanya tuh naik tingkatnya dikit-dikit bae, daripada kita naik terlalu tinggi tiba-tiba kita nyampa. Jadi lebih bagus sedikit tapi ada peningkatan dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebelum kami menutup tausiah kultum kami selaku pengurus Masjid Al-Furqan mengucapkan terima kasih atas bantuan mungkin dari warga sekitar yang telah memberikan bantuan dalam bentuk buka puasa kepada kami. Kemudian kami juga mengundang kepada jamaah, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Kalau insya Allah di masjid, insya Allah sama kita semua, karena insya Allah pelaksanaannya tanggal 31 Maret semua. Karena sudah diputuskan semua Muhammadiyah, NU, kemudian Persis semuanya ibadah Idul Fitrinya 1 Syawalnya pas tanggal 31 Maret. Jadi insya Allah kami menghimbau, kami mengajak kepada jamaah, insya Allah kita akan sholat Idul Fitri, mengadakan, alhamdulillah sudah hampir 3 atau 4 tahun ini kita mengadakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Silakan beramai-ramai, kita meramaikan Masjid Al-Furqan ini. Insya Allah akan diimami oleh Ustadz Mas Agus Padel Muhammad. Jadi nanti insya Allah silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ada rencana mau kemana, daripada jauh-jauh ke Masjid Agung, macet, nggak subuh-subuh, kemudian mungkin nggak terkejar, lebih baik kita ramaikan masjid yang ada di dekat rumah baik. Jadi kita di sini mengadakan juga insya Allah mulainya jam 7.15 insya Allah. Demikianlah dari yang dapat kami sampaikan. Semoga
Apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini semakin meningkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.